Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjut materi mengenai spektrofotometri ya. Nah, yang mungkin kalau kita sudah pernah belajar ya mengenai reaksi kinetik ya, di mana mungkin di kimia organik atau dasar ya kita belajar itu mengenai menghitung bagaimana sih kecepatan dari suatu reaksi. Secara umum kita biasanya mengenal itu biasanya A ditambah B menghasilkan C ditambah D ya. Kemudian kita bisa sesuaikan ya berapa molekul ya sehingga reaksi kiri dan kanan menjadi seimbang. Nah, biasanya kita di situ ingin mengetahui berapa banyak sih reagen yang kita perlukan sehingga menghasilkan sejumlah reaktan yang kita inginkan ya. Nah, secara visual ya kita kan tidak bisa mengamati ya ketika zat atau molekul itu terlarut ya di dalam larutan kita ya, maka kita tidak bisa melihat lagi berapa banyak sih molekul kita atau obat kita atau senyawa yang ada di dalam larutan tersebut ya. Nah, untuk beberapa reaksi yang biasanya bisa mungkin kita amati secara visual, misalnya kita dengan mengukur adanya endapan yang terbentuk ya, berapa banyak sih endapan yang terbentuk. Nah, kemudian ada juga reaksi-reaksi yang bisa kita menghitung atau mengukur berapa sih tekanan gasnya ya. Jadi di situ ada perubahan fase ya dari cair misalnya menjadi gas atau sebaliknya ya seperti pada kromatografi gas begitu ya. Nah, tapi di sini bagaimana jika ya kita tidak bisa mengamati perubahan-perubahan itu ya, tidak ada fase yang berubah, apakah ada terbentuknya endapan ataupun ada gas yang terbentuk ya, ataupun ada perubahan warna ya secara visual ya, dan seterusnya. Nah, itu bagaimana kita bisa menganalisanya? Ya, nah, ini salah satu teknik yang paling banyak dipakai atau yang sangat sering dipakai ya untuk menganalisa adanya perubahan warna ya dalam suatu larutan seiring dengan waktu ya. Salah satunya itu menggunakan teknik spektrofotometri ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat ya atau pernah melakukan uji tes antioksidan ya menggunakan DPPH. Nah, itu kita bisa menggunakan teknik spektrofotometri ya untuk mengetahui adanya perubahan konsentrasi ya yang berubah dari waktu ke waktu dan juga ditandai dengan adanya perubahan warna ya. Tapi itu tidak selalu diikuti dengan perubahan warna. Jadi apa indikasinya? Sebenarnya indikasinya itu kita untuk melihat konsentrasi ya dari senyawa tertentu yang berinteraksi dengan sinar atau cahaya ya dengan cara tertentu ya. Jadi ada banyak jenis sinar atau cahaya ya yang dapat berinteraksi dengan molekul ya. Jadi setelah ini kita akan lihat bagaimana tabelnya ya, bagaimana sinar-sinar apa saja sih ya yang biasanya bisa berinteraksi dengan molekul. Nah, teknik ya untuk teknik mempelajari interaksi dari molekul ya atau materi terhadap sinar, nah itu disebut dengan spektrofotometri ya. Nah, untuk hari ini lebih fokus pada spektrofotometri UV. Nah, ini biasanya untuk menghitung ya, kita biasa menggunakan sistem Lambert-Beer. Nah, jadi dengan kata lain ya, molekul-molekul yang terlarut ya di dalam pelarut kita ini itu dapat menyerap dan juga memancarkan cahaya tertentu ya. Nah, ini tergantung dari jenis ikatannya ya, ikatan apa yang dia miliki. Gugus apa yang dia miliki ya. Makanya selalu disampaikan bahwasanya ini sangat erat hubungannya dengan kimia organik ya. Jadi nanti tolong dilihat lagi kimia organiknya.
Nah, kemudian berdasarkan jenis materi yang berinteraksi dengan sinar-sinar tersebut atau radiasi elektromagnetik itu ada beberapa ya, misalnya dalam bereaksi dengan molekul, ada juga yang bereaksi dengan atom. Biasa dipakai misalnya UV visible, IR dan NMR, XRD, kemudian juga AS dan AFS ya. Nah, ini adalah spektrum dari cahaya ya, atau spektrum dari sinar ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada beberapa jenis sinar yang atau cahaya ya, dengan berbagai macam tingkat energi ya. Nah, dari sini mulai dari gelombang radio, microwave, infrared, kemudian visible dan UV, X-ray dan gamma ray. Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya dari kiri ke kanan energinya akan semakin meningkat ya, dan juga frekuensinya akan meningkat. Sementara untuk panjang gelombangnya ya, dari kanan ke kiri, nah ini akan semakin meningkat ya, jadi dia berbanding terbalik. Nah, saat ini mungkin kita akan lebih fokus pada sinar UV, visible, infrared ya. Nah, di sini ya ada beberapa website ya yang bisa kamu perhatikan untuk melihat interaksi antara sinar dan molekul ya. Misalnya ini kita klik sekarang microwave ya, sinar microwave dengan molekul air. Nah, apa yang terjadi? Kita bisa saksikan bahwasanya molekul tersebut menjadi berputar ya, berotasi. Nah, ini ya kita bisa lihat molekul air itu ketika kena gelombang microwave dia akan berputar. Nah, sekarang kita coba ganti menggunakan sinar infrared ya. Nah, apa yang terjadi ketika molekul air itu kita pancarkan sinar infrared, ternyata molekul airnya menjadi bergetar ya, atau bervibrasi ya. Nah, kita bisa lihat di situ mereka itu bervibrasi terutama untuk gugus hidrogennya ya. Nah, kalau misalnya kita ganti dengan karbon monoksida atau CO, kita juga bisa saksikan sinar infrared itu membuat mereka juga bergetar ya. Nah, sekarang kita coba sinar visible. Nah, kita bisa saksikan di sini karena sinar visible itu dia berinteraksi dengan molekul tertentu ya, dengan gugus ikatan tertentu. Nah, jadi kita coba di sini dengan nitrogen dioxide ya. Nah, nitrogen dioxide di sini kita bisa lihat bahwasanya dia mulai menyerap ya. Jadi sinar itu akan diserap. Nah, setelah diserap kemudian dia bisa dikembalikan lagi atau beremisi ya, dan menyebabkan nah ini ya, ketika dia diserap, sinarnya diserap oleh molekul itu, kemudian dia dipantulkan kembali. Nah, kemudian untuk UV, ketika molekul disinari dengan sinar UV, maka yang terjadi adalah sinar itu akan molekulnya akan menjadi terpisah ya, sinar terpisah. Jadi tingkat energinya semakin tinggi ya. Tadi kita bisa lihat pada slide sebelumnya bahwasannya UV memiliki sinar yang lebih tinggi ya, energinya lebih tinggi dibandingkan sinar yang lain ya, untuk dibanding microwave, infrared dan visible ya. Nah, kalau kita review kembali bahwasanya molekul itu akan memiliki reaksi yang berbeda ya ketika dia diberikan sinar yang berbeda ya. Maka semua itu tergantung dari jenis molekul kita, maka itu menjadi sangat spesifik ya untuk tiap sinar. Itu tiap molekul dia akan sangat spesifik.